seperti dikatakan oleh kuasa hukumnya Lisa bahwa mereka nginep 3 hari di luar kota, itu nggak jaminan bahwa itu adalah anaknya. Senior, dan ini merupakan kasus seperti ini kasus langka, terutama terkait dengan tes DNA. Itu kasus langka, boleh dikatakan hampir tidak ada di gugatan perdata, hampir tidak ada ya. Jadi ini makanya saya kasih hanya secara normatif hukumnya dan prakteknya ya. Hanya secara normatif hukum dan praktek ya. Pertanyaannya begini, secara teori hukum dulu ya. Secara teori hukum dulu, ini kan diduga hubungan mau sama mau, berarti tidak ada aspek penipuan, berarti tidak ada aspek pidana. Okay? Kalau tidak ada aspek pidana, berarti polisi tidak bisa terlibat dalam tes DNA. Okay? Kan tidak ada aspek pidananya. Okay? Nah, kalau ada aspek pidananya, memang lebih menguntungkan cewek, karena polisi punya kekuatan power untuk mengharuskan tes DNA secara pidana, ya. Jadi, tapi karena ini hubungan mau sama mau, ya udah bisa polisi dilibatkan untuk tes DNA. Sekarang secara normatif ya. Secara normatif kedua, secara perdata, ya. Ada 2 jenis gugatan perdata yang bisa dilakukan oleh Lisa. Satu, gugatan perdata untuk meminta pengadilan menyatakan itu adalah anak sah dari si laki. Satu lagi, gugatan tentang agar dilakukan tes DNA. Oke, gugatan yang pertama yang perihal agar pengadilan menyatakan itu adalah anaknya si cowok, itu prematur, ya, karena belum ada tes DNA, gitu kan? Jadi itulah kelemahan bagi pihak wanita. Jadi pihak wanita tidak bisa langsung gugat ke pengadilan untuk menyatakan anak ini adalah anak dari si laki, karena belum ada bukti tes DNA. Chatting-chattingan, hubungan mesra, hubungan check-in di mana itu bukan tidak membuktikan bahwa itu adalah anak. Kan cewek bisa aja dengan beberapa cowok kan, kamu ada berapa cowok, ya. Jadi itu bisa membuktikan. Sekalipun sudah misalnya seperti dikatakan oleh kuasa hukumnya Lisa bahwa mereka nginep 3 hari di luar kota, itu nggak jaminan bahwa itu adalah anaknya. Jadi kalau langsung gugat pertama untuk menyatakan bahwa si cowok itu adalah bapaknya, itu prematur, belum ada bukti. Sehingga mau tidak mau harus gugat dulu pertama, yaitu gugatan perdata agar pengadilan memerintahkan si laki untuk melakukan tes DNA. Jadi hanya perintah untuk tes DNA, belum putusan mengenai bahwa itu anaknya, kan masih baru tes kan. Cuma tes DNA, perintah pengadilan tentang tes DNA, kalau tidak ada sanksinya itu sia-sia, karena di Indonesia ini tidak dikenal contempt of court. Artinya gini, orang yang tidak mematuhi hukuman putusan perdata tidak ada sanksinya. Jadi agar putusan pengadilan yang memerintahkan untuk menyatakan menghukum si laki melakukan tes DNA harus ada juga dalam gugatan itu, dengan syarat apabila si laki tidak mau melakukan tes DNA maka dikenakan denda misalnya 1 miliar sehari. Itu boleh secara perdata, ya, boleh 1 miliar sehari, gitu kan. Nah, kalau itu udah menang, ternyata terbukti bahwa memang itu anaknya, barulah gugat ganti rugi dan nafkah, gitu loh. Jadi perjuangan si wanita panjang. Pidana nggak bisa, perdata nggak bisa langsung gugat menyatakan bahwa itu adalah anaknya, karena belum ada tes DNA. Harus gugat perdata dulu, memerintahkan si laki untuk melakukan tes DNA. Kalau itu terbukti, baru kemudian gugat lagi nafkah dan ganti rugi. Jadi panjang ceritanya, ya. Itulah kisi-kisi yang saya suka utarakan sampai olahraga pagi. Ternyata kuasa hukum dari RK langsung nangkap, ya, langsung ngerti. Kemarin saya lihat di konferensi persnya, di presilisnya, mereka mengatakan RK hanya akan mau melakukan tes DNA sesuai prosedur hukum. Artinya kalau ada perintah pengadilan. Jadi kan udah kita bilang perintah pengadilan itu lama. Jadi harus gugat dulu mengenai DNA, itu bisa sampai PK. Itu bisa 4 tahun. Ya kan? Sesudah menang PK, gugat lagi ganti rugi 4 tahun lagi. Jadi itu makanya si laki tahu itu kelemahan dari si wanita, maka dia bertahan di benteng
buka perdata dulu gitu loh. Saya hanya mau tes DNA kalau sesuai prosedur pengadilan. Dia bertahan di balik itu. Karena itu bakal lama. Itu kan bisa perdata, PNPT, kasasi, PK. Ya kalaupun menang, belum tentu menang lagi tes DNA-nya. Baru kemudian juga lagi untuk nafkah dan ganti rugi. Panjang ceritanya. Jadi kuasa hukum si laki tahu itu. Makanya sekarang dia memakai itu. Saya tidak si laki hanya mau tes DNA. Kalau ada perintah pengadilan nanti ya, itu dari Opung Hotman Paris. Nah itu. Nah, cuma begini. Masing-masing punya kelemahan. Jadi keuntungan dari si laki adalah dia bertahan di balik prosedur birokrasi pengadilan, sehingga tahun demi tahun nggak akan terbukti bahwa dia adalah sebagai tes DNA aja kan tidak susah dapat gitu loh. Tapi ya, itu juga kalau si ceweknya mau, itu juga dipakai oleh si cewek untuk kalau dia gugat, maka perkara ini akan berkuar-kuar terus. Ya, itu akan terus-terusan mempermalukan si cowok. Jadi punya minus plusnya. Kalau si cewek mau, dia gugat perdata, ya kan, untuk minta dilakukan tes DNA, itu kan menjadi buka-bukaan di persidangan. Sementara yang sana kan mantan pejabat, ya, keluarganya, ya, mana mau begitu buka-bukaan. Ya, kalau si cewek melakukan itu terus-terusan, apalagi kalau pengacaranya yang rada-rada pintar kayak gua, gitu kan, atau punya network, saya nggak mau dua-duanya, ya. Itu bisa akan sangat mempermalukan si cowok karena di persidangan akan buka. Kalau saya jadi pengacara si cewek, saya buka rayuan pertama keluarin rayuan kedua, terus bila perlu cara-cara itu loh, cara-caranya ding gitu ya itu kalau mau, ya kan. Bayangin kalau itu nongol ke media, bayangin coba akibatnya terhadap ini yang mantan pejabat, ya. Nah, itu jadi kalau si cewek melakukan itu ada kemungkinan di tengah persidangan akhirnya si cowok nyerah, ya udah damai aja deh, second how much gitu. Itu dia. Jadi punya nilai minus plus dua-duanya. Kalau si cowok bertahan, dia tidak peduli lagi apapun mengenai publisitas, menguntungkan si cowok, ya kan? Karena dia nobody, tidak ada yang bisa perintah dia untuk tes DNA. Kalaupun digugat, ya berapa tahun baru, kan nggak bisa langsung, tidak bisa langsung gugat ini anakmu, nggak bisa. Itu belum ada bukti, gitu loh.